Pernahkah kalian memegang uang? Sering. Pernahkah kalian memperhatikan uang? Ya, ada apa saja dari uang yang kalian gunakan setiap hari? Marilah kita mempelajari uang untuk hari ini. Siap menyimak? Let's go. Oke anak-anak, kalian sudah sering menggunakan yang namanya uang. Apa sih uang itu anak-anak? Secara ekonomi, uang adalah sesuatu yang digunakan sebagai alat pembayaran yang sah yang diterima oleh masyarakat atau umum. Betul. Sejarah dari uang. Sejarah dari uang adalah dulu anak-anak, sebelum adanya uang, manusia memenuhi kebutuhan hidupnya dengan mencari makanan dan berburu. Lama-kelamaan mereka memenuhi kebutuhan hidupnya dengan cara barter. Apa itu barter? Menukarkan barang dengan barang. Lama-kelamaan mereka kesulitan menemukan orang yang sama-sama membutuhkan barang tersebut, sehingga barter ditinggalkan dan menjadilah uang benda. Uang benda di sini maksudnya adalah benda yang penting yang digunakan untuk kegiatan sehari-hari dan biasanya bernilai tinggi. Misalnya adalah garam. Pada zaman Romawi dulu anak-anak, garam sangat bernilai tinggi, sehingga upah disebut salari, berasal dari kata salarium. Salarium adalah garam, seperti itu. Jadi garam dulu sebagai alat tukar anak-anak. Lama-kelamaan, garam ini ditinggalkan anak-anak karena susah untuk membawa garam. Dan ternyata garam itu cepat rusak, sehingga timbullah yang namanya uang logam. Uang logam terdiri dari emas dan perak. Ya, memang benar, uang logam itu bertahan lama. Tapi ternyata untuk jumlah yang besar, uang logam itu kesusahan ketika membawanya. Timbullah yang namanya kertas. Uang kertas ini cikal bakal uang kertas yang kita gunakan, tapi tidak semata-mata uang kertas seperti ini. Uang kertas di sini maksudnya adalah tanda bukti memiliki uang logam yang sekian banyak seperti itu. Sehingga timbullah yang namanya uang kertas. Ternyata setelah itu dengan kemajuan teknologi timbullah lagi yang namanya uang kredit, uang elektronik seperti uang digital, uang ATM dan lain sebagainya. Paham? Syarat-syarat uang. Nilai stabil itu dia stabil dalam waktu yang lama. Setelah itu dia tahan lama. Ya, tahan lama walaupun dicuci mungkin seperti itu. Tidak mudah rusak dan mudah dibawa kemana-mana. Itu secara teknis. Secara psikologis, uang itu bisa diterima oleh masyarakat. Jadi misalnya kalian membuat uang sendiri, walaupun dia memenuhi secara teknis, tapi kalau tidak bisa diterima oleh masyarakat, maka tidak disebut sebagai uang. Paham nggih? Selanjutnya, fungsi uang. Fungsi uang ada fungsi asli dan fungsi turunan. Fungsi aslinya satuan hitung dan sebagai penyimpan nilai. Fungsi turunan sebagai pembayaran yang sah, sebagai pembayaran utang, penimbun kekayaan, pemindah kekayaan, dan pendorong kegiatan ekonomi. Itu adalah fungsi uang. Yang selanjutnya adalah jenis uang. Jenis uang menurut bahannya adalah uang logam dan uang kertas. Kalian tahu ya uang logam? Oke. Selanjutnya menurut lembaga yang mengeluarkannya adalah uang kartal dan uang giral. Uang kartal berarti uang yang kita gunakan sehari-hari. Uang giral misalnya adalah cek, giro, dan lain sebagainya. Menurut nilainya adalah uang penuh, maksudnya adalah nilainya yang penuh, misalnya uang dirham atau uang yang emas seperti itu. Jadi misalnya satu koin ini harganya 1 juta karena memang nilainya penuh, satu emas ini memang 1 juta, misalnya seperti itu. Jadi memang harganya segitu, begitu, paham ya? Tapi kalau uang tanda misalnya ini 100.000, sedangkan alat atau dalam pembuatan uang 100.000 ini tidak nyampe 100.000, mungkin sekitar 75.000 atau 80.000. Paham? Oke, selanjutnya alat pengaman rupiah. Ini
Ini anak-anak mungkin kalian yang kurang teliti tentang uang yang setiap hari kalian pegang. Kira-kira apa saja alat pengaman rupiahnya? Ternyata banyak sekali alat pengaman rupiah anak-anak. Yang pertama yang paling mudah adalah dengan 3D. Dilihat, diraba, diterawang, seperti itu ya. Itu yang paling mudah 3D. Jadi kita bisa melihat keaslian suatu uang. Ternyata alat pengaman lainnya itu juga masih banyak. Misalnya ada benang pengaman, ada tanda air, ada mikrotrax, ada tanda tunanetra, dan lain sebagainya. Oke, kita bahas satu persatu. Ya, bisa dilihat di sini ciri-cirinya ya untuk uang 100.000 ternyata banyak sekali. Selanjutnya, oke, benang pengaman bisa dilihat. Ayo diraba uangnya masing-masing. Benang pengaman ada di tengah. Oke, ada di tengah benang pengaman. Ternyata di benang pengaman ini ada kode-kode tulisan anak-anak. BI atau Bank Indonesia. Bisa dilihat di uangnya masing-masing ya. Selanjutnya ada color shifting. Tinta berubah warna. Di mana tintanya ini bisa berubah-ubah warnanya. Oke, paham ya? Selanjutnya adanya tanda air. Tanda air ketika diterawang seperti ini, ternyata ada tanda air yang seperti itu anak-anak. Bisa dilihat uangnya masing-masing ada tanda airnya apa enggak? Karena itu menunjukkan suatu keaslian. Oke. Selanjutnya adanya mikroteks. Mikroteks atau tulisan kecil di setiap uang itu pasti ada anak-anak. Kalau kalian lihat di sini itu juga ada tulisannya. Terus di sini ini juga ada tulisannya. Banyak sekali mikroteks. Bisa dilihat di uangnya masing-masing, baik pecahan yang paling kecil, misalnya Rp1.000, itu pasti ada tulisan mikroteksnya. Bisa dilihat? Oke. Selanjutnya ada blit kode atau kode tunanetra. Setiap uang yang kertas pasti ada blit kodenya. Sebelah sini. Ya, selanjutnya adalah recto verso atau gambar saling isi. Ini namanya recto verso. Ini kalau di Terawang ini menjadi IB atau Bank Indonesia. Seperti itu ya. Cuma kalau seperti ini tidak terlihat karena dia terpotong seperti itu. Paham nggih? Ini adalah tampilan uang ketika disorot memakai sinar ultraviolet. Maka akan terlihat beberapa bayangan-bayangan yang menunjukkan keaslian uang dan beberapa kode-kode di dalamnya. Hal ini tentunya akan sulit ditiru atau dipalsukan. Ini banyak sekali ya bayangan-bayangan, kalau kalian lihat itu ada kodenya, ada gambar pulau, ada gambar pahlawan dan beberapa mikroteks yang ada di bayangan tersebut. Seperti itu, silahkan diperhatikan beberapa kode-kode rahasia pada setiap uang. Oke, itu banyak sekali. Ada tulisan kecil BI atau Bank Indonesia. Ini ada beberapa warna pada benang pengaman ya. Jadi ternyata benang pengaman pun itu ada beberapa kode yang harusnya tidak bisa dipalsu. Kalau memang jeli tidak akan bisa memalsu seperti itu ya. Ya, bisa dilihat ini benang pengamannya. Ini ada batik dan gambar orang menari. Ini juga masih pada batik. Dan ada mikroteks BI. Ini juga mikroteks. Iya, banyak sekali ya. Itu adalah tentang pengaman rupiah. Makanya kita harus jeli tentang rupiah. Bagaimanakah uang asli dan bagaimanakah uang palsu. Jadi kita harus bisa membedakan. Oke, selesai untuk materi hari ini. Saya akhiri, sampai jumpa minggu yang akan datang. Wassalamualaikum
warahmatullahi wabarakatuh.